Ngabuburit atau menunggu waktu azan maghrib untuk berbuka puasa dapat dilakukan dengan beragam aktivitas. Salah satunya dengan membaca buku. Berikut keseruan tim liputan Divisi Unpad TV ngabuburit di Perpustakaan Jalanan Universitas Pajajaran. Ngabuburit merupakan tradisi yang sering dilakukan masyarakat Indonesia untuk menunggu waktu berbuka puasa. Baru-baru ini mahasiswa Unpad menggelar perpustakaan jalanan di tengah momen Ramadan. Digelar di gerbang kampus Unpad di samping Tugu Makkalanan, perpustakaan ini menghadirkan ratusan koleksi buku untuk dibaca secara gratis. Perpustakaan ini sendiri merupakan inisiatif kolektif sejumlah mahasiswa lintas fakultas, dengan tujuan mendekatkan buku kepada pembaca, serta membangun ruang diskusi. Ramainya aktivitas ini menjadi momentum perpustakaan jalanan menggelar lapak bacaannya, sembari ngabuburit. Setelah itu kita tuh awalnya tuh pengen ngedeketin buku sama pembacanya, terus ngebebasin buku juga, jadi orang-orang lain tuh bisa baca juga, jadi semua orang tuh punya hak untuk baca yang sama gitu. Dan sebenarnya konsep kita juga ingin membuka ruang diskusi sih, karena padahal kan kampus ini idealnya jadi tempat untuk kita mahasiswa dan umum untuk menggunakan dan berdiskusi. Jadi harapannya dengan adanya perpustakaan jalan ini kita bisa membuka tempat-tempat diskusi baru begitu. Kita juga mengincar momentum ngabuburit gitu. Dan asumsinya banyaknya lalu lalang, jadi bisa banyak hampir ke tempat kami begitu. Karena momennya juga pas, kita bukanya sore, jadi cocok lah buat ngabuburit. Betul. Oh, kalau antusiasmenya cukup tinggi ya. Udah banyak nanya juga ini dari mana dan kapan bukanya, ngelapaknya. Terus pembaca juga secara rutin datang tiap minggu tuh selalu rata-rata orang yang sama dan orang-orang baru lagi terus bertambah itu. Dan yang menariknya banyak kawan-kawan yang juga menyumbangkan buku. Di waktu itu sempat lumayan banyak ya yang menyumbangkan buku gitu. Dan konsepnya juga seperti itu gitu. Kita saling ada yang nitipin, ada yang nyumbang langsung. Ya. Jadi koleksi kita semakin bertambah. Mungkin itu bisa jadi indikator antusiasme dari kawan-kawan begitu. Harapannya sih yang pertama untuk perpustakaan jalan sendiri saya semoga konsisten. Terus banyak orang juga yang ikut menyumbangkan buku, ikut baca dan ikut meramaikan lapak baca perpustakaan jalanan. Kalau saya harapannya, saya harap kegiatan ini bisa menjadi pemantik gitu. Jadi saya harap bisa di tempat-tempat lain di Unpad atau di kampus lain bisa muncul wadah-wadah diskusi baru. Karena akhirnya saya rasa itu yang menjadi penting itu akhir-akhir ini, semangat untuk menumbuhkan kembali minat diskusi mahasiswa. Dan juga publik mungkin. Saya rasa itu sih. Perpustakaan jalanan menarik perhatian para mahasiswa yang beraktivitas di sekitar sini. Tak jarang mereka tertarik untuk membaca buku-buku koleksi berbahasa Indonesia maupun asing, serta dengan beragam genre buku. Sejumlah mahasiswa mengaku antusias dengan adanya perpustakaan jalanan ini, selain dapat mengisi waktu ngabuburit, mereka berharap perpustakaan jalanan ini akan selalu eksis. Bagus sih, seru juga karena ada bahan bacaan yang gratis gitu. Harapannya ya bisa konsisten aja lah, biar makin banyak yang baca buku. Menurut aku menarik sih, soalnya jadi kayak ada ruangan ketiga gitu buat publik dan buat mahasiswa, buat siapapun gitu. Buat siapapun tuh bisa baca buku apa aja gitu. Ada buku bahasa Inggris, ada buku bahasa Indonesia, di sini semuanya ada. Semoga makin sukses sih, makin gede, bisa mungkin jalan keluar Unpad juga, atau mungkin muter-muter fakultas, kayaknya bakal keren deh kok kayak gitu. Tak ada salahnya mencoba ngabuburit dengan membaca di perpustakaan jalan ini. Anda bisa langsung datang dan membaca di tempat ini, setiap Selasa dan Kamis. Dari Jatinangor, Sumedang, tim liputan Divia Unpad TV melapor.
Komisi 10 DPR masih memperjuangkan agar anggaran tunjangan kinerja dosen yang ASN dapat segera tersedia. Anggota Komisi 10 Himatullah mengaku saat ini pihaknya masih membahas anggaran tukin tersebut agar menjadi prioritas pemerintah. Tunjangan kinerja dosen ini merupakan amanat baru perubahan Undang-Undang ASN, namun hingga kini belum dibayarkan. Alia berharap pada tahun 2025 ini anggaran untuk tukin dosen sudah masuk dalam prioritas agar dapat segera dicairkan. Besar-besaran menuntut pencairan tukin yang tak kunjung terrealisasi sejak tahun 2020. Wakil Ketua Komisi DPR RI Himatul Aliyah mengungkap persoalan ini bermula saat adanya revisi Undang-Undang ASN di tahun 2020. Di dalamnya dijelaskan bahwa dosen ASN dapat menerima tunjangan atau tukin. Namun, tukin dosen di bawah Kementerian Pendidikan Sains dan Teknologi tak kunjung dianggarkan hingga tahun 2024. Himatul menyatakan bahwa hal ini telah masuk dalam catatan pimpinan DPR RI dan sedang diperjuangkan. Kemarin itu kan rame karena baru bintang belum masuk ke dalam anggaran yang diefisiensi. Tapi sudah menjadi catatan dari pimpinan-pimpinan kami di DPR RI dan juga pemerintah dalam hal ini tukin. Kita berjuang semoga di tahun 2025 ada perubahan bisa dianggarkan masuk ke dalam tahun anggaran 2025. Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Dewi Koryati menilai bahwa tukin merupakan penunjang kesejahteraan dosen yang perlu diprioritaskan pemerintah. Jangan sampai nanti kayak seperti di dalam rapat komisi mengatakan bagaimana kita ini mau memintarkan anak orang lain, anak kita sendiri di rumah peleran. Nah, itu kan. Tukin itu adalah hak para dosen, sebaiknya kita mulai memikirkannya untuk bisa memenuhi dan selanjutnya kesejahteraan dosen harus mulai menjadi prioritas kita. Dari Surabaya, Jawa Timur, Zia Ulbar, TVR Parlemen melaporkan.